Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Ramadhani dengan NIM 2408732. Di sini, di video kali ini, saya akan menjelaskan poster yang sudah saya buat dengan judul Transfer dalam Belajar. Yuk, kita bahas sama-sama. Jadi teman-teman, apa sih itu transfer dalam belajar? Nah, yang pertama, dapat kita lihat di bagian atas poster itu menjelaskan bahwa kalau transfer dalam belajar itu merupakan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan atau keterampilan dari situasi ke situasi lain. Jadi intinya apa yang sudah kita pelajari sebelumnya bisa kita pakai di saat kondisi yang berbeda-beda. Nah, contohnya kalau kita sudah belajar teknik pernafasan di senam, nah kita bisa transfer ke aktivitas lain seperti karate atau lari. Teman-teman, tahu nggak sih apa hubungan transfer belajar dengan cara kerja otak? Jadi teman-teman, sebenarnya transfer dalam belajar itu terjadi karena otak kita suka mencari pola. Jadi setiap kali kita belajar hal baru, otak akan mencari, ini mirip gak ya sama yang pernah aku pelajari sebelumnya? Nah, jadi kalau misalkan kita ketemu koneksi, maka transfer itu terjadi. Tapi kalau kita nggak ketemu dengan hal yang kita ingat, maka kita jadi lebih lama akan paham terhadap hal baru. Makanya semakin sering kita mengulang pelajaran, membuat rangkuman atau berdiskusi, maka otak kita semakin pintar dalam menghubungkan antar konsep yang sudah kita pahami. Teman-teman tahu nggak, dalam pendidikan sekarang transfer belajar itu penting sekali. Nah, guru atau dosen nggak cuma mau kita menghafal materi, tapi juga mau kita menggunakan materi itu. Contohnya yaitu saat kita belajar teori komunikasi. Nah, teori komunikasi ini bisa dipakai untuk presentasi. Ada juga belajar strategi latihan, dipakai untuk menyusun program. Nah, selanjutnya juga ada belajar anatomi, bisa dipakai untuk menganalisis cedera. Jadi tujuan utamanya bukan cuma untuk tahu, tetapi juga bisa menerapkan apa yang sudah kita pelajari. Kenapa sih transfer dalam belajar itu penting? Teman-teman, di bagian kanan poster ada beberapa poin-poin penting di dalam transfer dalam belajar. Nah, yang pertama yaitu transfer dalam belajar itu membuat pembelajaran jadi lebih efisien. Nah, karena apa yang sudah kita kuasai itu merupakan sesuatu yang tidak sia-sia. Nah, bisa dipakai terus. Selanjutnya, transfer dalam belajar membantu kita beradaptasi dengan situasi baru. Misalnya saat menghadapi tugas atau materi baru, kita menjadi lebih cepat paham. Yang ketiga yaitu dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, karena kita belajar menghubungkan pengalaman lama dengan situasi baru. Selanjutnya juga ada bahwa transfer dalam belajar ini dapat memudahkan pemecahan masalah. Misalnya otak kita bisa jadi lebih cepat dalam mencari solusi. Teman-teman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi transfer dalam belajar, yaitu yang pertama ada kemiripan tugas atau materi. Jadi kalau misalkan tugas dan materi kita semakin mirip situasinya, maka makin gampang otak kita untuk melakukan transfer. Yang kedua yaitu pemahaman konsep yang mendalam. Kalau kita cuma menghafal, transfer sangat sulit terjadi. Tapi kalau kita ngerti konsepnya, otomatis lebih gampang dipakai dalam situasi baru. Nah, yang ketiga ada motivasi dan kebiasaan belajar. Orang yang aktif bertanya, suka membaca dan refleksi diri akan mempunyai transfer yang lebih kuat. Yang terakhir yang aku ketahui yaitu pengalaman sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita mempunyai banyak pengalaman, maka semakin banyak juga jembatan yang bisa membangun kita dalam memahami materi, baik itu materi lama atau materi baru. Jadi ini pentingnya untuk kita mengingat, karena transfer bukan soal seberapa banyak kita belajar, tetapi juga seberapa baik kita menghubungkan apa yang kita punya atau yang kita pahami terhadap sesuatu. Teman-teman, transfer dalam belajar ini juga mempunyai beberapa jenis-jenis. Lanjut aja ke bagian kiri dan kanan poster, ada jenis-jenis transfer yang sudah tertera.
Nah, yang pertama yaitu transfer positif, yaitu ketika pengetahuan lama mempermudah kita mempelajari hal baru. Ada juga transfer negatif. Nah, sebaliknya, pengetahuan lama justru menghambat. Selanjutnya juga ada transfer lateral. Nah, transfer lateral ini membuat penerapan ke konteks yang berbeda tapi setara tingkatannya. Ada juga transfer vertikal. Nah, vertikal ini pengetahuan lama bisa dipakai untuk memahami materi yang tingkatannya lebih tinggi. Nah, aktivitas kita belajar setiap hari pasti kena salah satu dari 4 jenis ini, bahkan tanpa kita sadari. Jadi teman-teman, tahu gak sih kenapa kesalahan yang sering menghambat transfer belajar itu terjadi? Yang pertama yaitu belajar hanya menghafal bukan memahami. Nah, hafalan akan cepat hilang dan susah dipakai dalam konteks baru. Selanjutnya juga ada belajar tanpa contoh nyata, yaitu ketika materi terasa abstrak, otak tidak tahu harus dengan apa disambungkan materi yang kita ketahui ini. Yang ketiga, yaitu tidak adanya refleksi di akhir belajar. Padahal refleksi itu seperti tombol simpan di otak. Yang keempat, ada mindset tetap atau fixed mindset. Ini ketika orang yang berpikir aku gak bisa biasanya sulit melakukan transfer karena jarang mencoba pola hal baru. Jadi sebaiknya teman-teman dapat merefleksikan diri atau fixed mindsetnya, yaitu aku bisa, aku yakin, aku mengerti. Jadi kalau misalkan dengan hal-hal seperti itu, dengan mengerti ini, kita bisa sadar apa yang harus kita hindari. Nah, manfaat dari transfer belajar yang lain yaitu transfer belajar ini mengajarkan kita terhadap kemandirian. Nah, transfer belajar ini juga bisa memindahkan pengetahuan kita dari satu tempat ke tempat lain. Artinya kita gak gampang bingung saat menghadapi hal baru. Contohnya saat kita masuk ke dunia kerja nanti. Nah, kita bakal sering dihadapkan dengan masalah baru. Ketika kita memiliki survive, maka kita mempunyai kemampuan transfer yang kuat. Nah, teman-teman, dalam materi ini aku mau mengajak teman-teman semua untuk melihat belajar sebagai proses menghubungkan, bukan hanya sekedar menghafal. Coba setiap kali belajar pikirkan, ini apa gunanya sih? Ini bisa dipakai kemana? Di mana? Untuk apa? Atau aku pernah ketemu hal yang mirip ini gak sih? Gitu. Jadi dengan mindset seperti itu, kemampuan transfer kita bakal jadi lebih baik lagi dan belajar akan terasa lebih bermakna. Jadi aku ajak teman-teman untuk mulai sadar sama proses transfer ini. Kalau bisa, coba ingat lagi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, terus hubungkan dengan hal yang baru yang sedang kalian pelajari saat ini. Semoga penjelasan poster ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.